kualitas cukup gitu. Yes, oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman UMK sekalian. Kembali lagi dengan saya Chandra dalam konten digital yang kali ini kita mau membahas satu hal yang cukup relevan dan cukup sering terjadi lah di masa-masa kita sebagai orang muda. Nah, namun di kesempatan ini kita nggak sendirian. Kita ditemani oleh teman saya. Saya akan mengenalkan diri, Mas. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Nobertus Nathanael Setia. Saya sering dipanggil Nathan atau Niel. Saya teman Mas Chandra, satu prodi yaitu Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Niel. Oke, yang pertama mau tanya kabarnya nih, Mas. Kabarnya Mas Niel ini bagaimana, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kalau kabar sih, ya akhir-akhir ini sedang capek ya Mas ya, karena sudah banyak tugas-tugas yang deadline bermepet-mepetan seperti itu. Lalu kesibukan terakhir ini ya, saya kesibukannya nugas Mas, nugas kuliah ini. Ini sangat banyak sekali nih tugas kuliahnya. Tugas semester akhir ini. Iya, iya, aduh. Oke, Mas Niel. Saya mau tanya nih, di kesempatan kita hari ini kira-kira kita mau membahas apa? Waduh, apa ya Mas ya? Saya juga tak tahu. Ini tadi saya cuman Mas WA, bisa nggak ngobrol-ngobrol? Oh, bisa. Mumpung saya juga slow untuk ya biar nggak apa ya, cumleng lah. Tugas-tugas terus, oke lah. Berbincang-bincang sebentar seperti itu. Apa ini Mas yang akan kita bahas ini kali ini? Kepo loh aku ini. Oke Mas, di kesempatan kita kali ini kita mau membahas tentang moral kita sebagai orang muda di tengah arus globalisasi yang terus berkembang ini. Kan kita tahu arus globalisasi itu nggak akan pernah berhenti, kita harus dituntut untuk mengikuti juga kan. Topik itu yang akan kita bahas di kesempatan kita kali ini. Bagus nih Mas, pembahasannya menarik. Ayo Mas. Oke, jadi alasanku membahas hal ini, membahas moral ini karena aku sendiri prihatin atas moral kita sebagai orang muda yang semakin lama itu semakin tergerus loh. Oh iya betul. Semakin tergerus, dan kegerusnya itu oleh arus globalisasi kan terus berjalan loh. Ya. Oh iya Pak. Mas Niel sadar nggak sih sebenarnya? Yo sadar sih Mas, karena yo arus globalisasi ini sebenarnya ada dampak positif dan negatif seperti itu. Ya, betul. Ya, saya juga cukup prihatin ini Mas. Nah, penting sekarang kita di kemudian serius ini. Gimana Oke, Mas? Oke. Yang pertama aku mau tanya, Mas Niel sendiri selama ini mengikuti globalisasi apa enggak? Sebenarnya kalau mengikuti saya nggak terlalu mengikuti Mas. Saya terlalu. Ya, karena saya juga jarang membuka berita-berita seperti itu. Jadi ya saya cuma mengikuti ya apa adanya gitu aja. Oke. Tapi dalam menggunakan gadget Ya. sering nggak? Wah sering Mas, saya Sering. apalagi sama HP itu saya nggak bisa lepas ya Mas. Karena dikit-dikit ya cek HP, cek laptop seperti itu. Oke. Berarti ini menjadi tanda loh Mas, kalau Mas Niel itu mengikuti arus globalisasi dengan handphone kan adalah bagian dari globalisasi kan. Ya. Jadi semakin lama itu kita nggak sadar kalau kita itu sedang berada dalam arus globalisasi. Kita semakin dikuasai oleh arus globalisasi. Nah, untuk dampak positif sendiri yang selama ini Mas Niel rasakan ketika memegang atau menggunakan handphone itu apa? Dampak positif ya Mas. Dampak positif itu yang pertama saya bisa apa ya, melakukan hubungan komunikasi seperti itu dengan teman-teman di luar sana, bahkan nggak cuma di Indonesia seperti bahkan di luar negeri. Teman-teman saya yang kuliah di luar negeri saya masih bisa fit call itu zaman sekarang. Kan dulu nggak bisa bisa chat segala macam dengan cepat, seperti malah waktunya bermepetan seperti itu. Lalu saya juga bisa mencari hiburan-hiburan karena seperti ada Instagram, YouTube, TikTok itu kadang-kadang kalau saya jenuh dengan tugas ya saya buka HP, lihat-lihat konten-konten seperti video-video seperti itu. Iya.
kurang lebih sama lah yang sama kayak saya alami juga seperti itu. Namun ini kan dampak positifnya kita itu semakin dapat melihat secara luas, dunia itu dapat terlihat secara luas, gimana kita dapat berkomunikasi dengan lancar. Namun dampak negatifnya ini yang Mas Nil rasakan selama memegang HP ini apa? Dampak negatif mas. Ya, Nah ini mas. minus, mata minus. Mata langsung minus saya mas. Iya. Yang awalnya saya nggak sadar tiba-tiba pas ngecek mata loh, kok udah minus 1,5 sama 1,75 sebenarnya. Oke. Lalu minusnya adalah saya merasa ketergantungan ya mas. Ya, Saya dikit-dikit kalau HP ketinggal terus hanya aduh dia mau HP ku ya. panik. Ya, Panik lah seperti itu. Ya, ya, ya hampir sama. Saya pun juga mengalami hal tersebut. Namun setelah dilihat kembali, tidak hanya dampak seperti itu, dampak negatif seperti mata minus, selalu ketergantungan. Ternyata tidak hanya itu mas. Ternyata dari globalisasi itu juga berdampak kepada moral kita. Oh iya dah mas. Nah, sekarang masnya sadar nggak kalau moral kita sebagai orang muda itu semakin lama semakin tergerus. Ya sebenarnya sadar nggak sadar sih mas. Tapi kemungkinan iya sih mas. Nah kayak apa tuh mas? Apa moralnya itu seperti apa ya? Bisa Kalau dijelaskan? moral yang dapat dilihat nih dari segi orang muda, anak-anak muda ini yang pertama itu kecenderungan untuk ketergantungan untuk memegang HP di media sosial, sehingga menyebabkan orang yang berada di sekitar kita itu teracuhkan. Ya benar. Ya benar kan? Udah asik sendiri Nah, ya mas. kita udah asik sendiri nih sama handphone kita sering buka Instagram, kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar kita, yang jauh dengan kita, tapi kita tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di dekat kita. Oh, Betul kan? malah ini yang mendekatkan jauh, mendekatkan yang jauh, Nah, menjauhkan yang dekat. Betul. Nah, itu yang dirasakan. Yang kedua, dari globalisasi ini yang terasa dalam gaya hidup. Oh, iya. Gaya hidup kita. Mungkin kalau kak saya dan Mas Mia mungkin gaya hidupnya biasa aja lah. Ya. Tapi orang-orang muda yang berada di luar sana yang sering pergi ke clubbing, sering mabuk-mabukan, terus kayak hidupnya wah, itu kan hedonisme kan kelihatan kalau mereka itu mendapatkan dampak negatif dari globalisasi tadi, gitu mas. Ya sih mas, saya juga akhirnya sadar sih sebenarnya di orang muda kita seperti ini tuh banyak ya mas penyimpangan seperti itu yang terjadi. Kayak saya juga sering melihat itu teman-teman itu kok apa ya, kayak hidupnya semakin kesini tuh kayak semakin pengen hidup wah gitu. Malah ada yang ikut-ikutan kayak wah aku juga pengen merasakan clubbing itu seperti apa sih, lalu mabuk-mabukan sampai ya aduh saya juga gimana ya, ternyata kita ini juga apa ya, sudah menyimpang ya mas. Iya jelas, kita udah menyimpang jauh dari moral yang seharusnya diajarkan oleh Allah sendiri, moral yang diinginkan oleh Allah sendiri itu sudah menyimpang jauh dari itu. Maka gereja sebenarnya itu menjawab mas. Kalau mas tahu nggak sih sebenarnya kalau gereja itu menjawab permasalahan ini? Waduh, nggak tahu mas, menjawab seperti apa itu mas kalau boleh tahu ini. Gereja itu sebenarnya menjawab melalui dokumen gereja ini namanya Fratelli Tutti. Biasanya pernah tahu? Tahu sih mas, tapi apa ya, saya belum pernah membaca yang secara Oke. keseluruhan. Apa itu mas kalau boleh tahu? Fratelli Tutti adalah dokumen gereja yang ditulis oleh Paus Fransiskus yang membahas tentang moral-moral yang ada di dunia ini akibat dari dampak-dampak globalisasi ini salah satunya. Jadi saya ambil artikel Fratelli Tutti artikel 29 hingga 31 ini yang mengatakan bahwa Paus menginginkan bahwa mengenai kemajuan bersejarah yang sangat hebat dan bernilai terdapat kemerosotan moral dan hilangnya tanggung jawab rohani. Dunia pada saat ini memiliki satu keluarga umat manusia yang semakin memudar
Sedangkan impian untuk bersama-sama membangun kembali dunia tampak seperti utopia atau zaman lain. Kita sering melihat bagaimana ketidakpedulian manusia. Manusia semakin banyak dan kondisi tersebut merupakan bagian dari kemerosotan manusia sendiri, moral manusia. Paus Fransiskus itu berharap kepada kita untuk hidup bersama satu sama lain dengan menghargai benih-benih kehidupan bersama yang harus ditemukan dan dikembangkan bersama juga. Teknologi mengalami kemajuan, namun alangkah indahnya jika perkembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi juga disertai dengan meningkatnya moral dan kesetaraan inklusi sosial. Begitu Mas. Kalau kata Paus Fransiskus sendiri dalam dokumen Fratelli Tutti. Jadi kita harus ini ya Mas, mengubah moral kita. Ya kita tentunya harus mengubah moral kita. Namun kita tidak harus menutup diri kita dari arus globalisasi itu. Kita juga istilahnya hidup juga kalau nggak berkembang ya nggak bisa. Globalisasi itu menjadi salah satu faktor kita untuk berkembang juga Mas. Jadi kita mengikuti arus globalisasi itu, namun alangkah baiknya kita juga menjaga moral kita agar dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Allah tadi, gitu Mas. Begitu ya Mas Andrea. Berarti ya saya harus siap ini mengubah sikap moral saya, tapi tetap berarti kita harus tetap mengikuti arus perkembangan globalisasi itu. Iya, ya, Mas? betul. Jadi menurut Mas Niel, kira-kira cara yang tepat untuk mengikuti arus globalisasi namun juga moral kita itu berjalan dengan baik itu kira-kira seperti apa Mas? Ya kita harus ini sih Mas, kalau menurut saya sendiri pribadi ya kita harus bisa memfilter mana yang baik mana yang buruk. Yang pertama untuk pribadi kita sendiri. Kalau udah untuk pribadi kita sendiri baru untuk orang lain. Betul. Jadi kita nyaman, orang lain juga nyaman. Betul. Kita sama-sama menghargai, sama-sama menghormati seperti itu Mas Andra. Berarti ya mungkin salah satunya di cara memfilter ya Mas ya. Kalau dari pribadi saya sendiri itu mungkin lebih ke menguasai diri sendiri lah. Oh iya benar. Kapan sih aku harus mengikuti arus globalisasi ini, arus perkembangan zaman ini harus sampai mana, dan alangkah baiknya itu diri kita yang mengatur arah tersebut. Jadi kita jangan sampai ini terjerumus ke arus globalisasi yang negatif, yang salah, yang menyimpang gitu Mas. Ini ngomong-ngomong sepertinya waktunya udah cukup panjang ya Mas. Udah cukup panjang ya. Ini nggak ada kayak yang itu. Yanti. Oh, nggak ada. Itu di channelnya Mas Channel Pras. sebelah Mas Pras ya. Oke. Mas. Terima kasih atas kesempatannya bisa ngobrol bareng. Mungkin di lain kesempatan kita dapat mengobrol kembali Mas. Ya Mas, nanti calling aja tentang perkembangan iman kita. Semoga dari kesempatan ini dapat menyadarkan dan menumbuhkan iman kita untuk merubah moral kita menjadi langsung balik seturut dengan kehendak Allah. Ya, semoga kita bisa mewujudkan yang macam harapan dari Paus Fransiskus itu sendiri. Oke, kami dari saya Chandra. Saya Niel. Kami undur diri, teman-teman. Terima kasih. Wis,